Halo, selamat pagi, selamat siang, maupun selamat sore teman-teman semua. Selamat datang kembali di mata kuliah analisis wacana untuk pertemuan ketiga pada hari ini. Nah, teman-teman, pada pertemuan hari ini, teman-teman akan melakukan perkuliahan secara asinkron dengan via Bismart dan menyaksikan video perkuliahan untuk materi pada siang hari ini. Nah, setelah kemarin kita membahas mengenai konsep dasar analisis wacana ya, kenapa kemudian penting analisis wacana itu dan metode-metode apa saja yang kemudian digunakan. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bahasa dan pengetahuan. Kenapa? Ya, karena kemudian ketika kita berbicara dan membahas mengenai analisis wacana, itu tidak akan terlepas dari pembahasan-pembahasan mengenai bahasa. Kenapa? Ya karena dalam konteks analisis wacana ya di dalamnya terdapat sebuah bahasa. Nah, sehingga kemudian di sini kajian-kajian bahasa pembahasan mengenai bahasa itu tidak bisa dilepaskan. Nah, nanti kita juga akan melihat kaitan antara bahasa dan pengetahuan. Kenapa kemudian bahasa itu punya relasi yang erat dengan pengetahuan? Bagaimana misalnya bahasa itu bisa menjadi salah satu aspek dari sarana menyebarluaskan pengetahuan gitu ya. Atau misalnya dalam hal lain kita bisa melihat bagaimana kemudian bahasa itu bisa kemudian digunakan sebagai salah satu sarana untuk melakukan penguasaan melalui pengetahuan yang ada gitu. Nah, khusus hari ini nanti kita akan melihat bagaimana konteks bahasa menurut salah satu tokoh yaitu tokoh yang sangat terkenal dalam kajian strukturalis ya, yaitu Ferdinand de Saussure. Oke, nah kita lihat apa itu bahasa. Nah, bahasa disebutkan di sini sebagai sebuah sistem lambang vokal yang bersifat arbiter. Bahasa adalah sistem yang bersifat arbiter. Sistem lambang ya, sehingga ketika kita menggunakan bahasa misalnya itu ada sistem lambang yang kemudian sifatnya arbitrer. Artinya arbitrer apa? Sifatnya mana suka. Sifatnya dia terserah. Kenapa kita sebut misalnya ini misalnya sebagai masker? Ini bahasa. Bahasa Indonesia ini sebutnya sebagai masker. Tapi misalnya bahasa Inggris menyebutkan itu sebagai mask. Gitu. Kenapa disebut sebagai masker? Ya, mana suka. Kenapa dia tidak disebut sebagai kertas gitu ya? Kenapa dia tidak disebut sebagai penutup mulut dan hidung? Karena itu sifat bahasa yang arbitrer itu tadi atau mana suka itu tadi. Atau misalnya kenapa ini disebut sebagai mouse? Sedangkan kemudian kita punya arti lain dalam bahasa Inggris, mouse itu tikus gitu. Salah satu hewan. Tapi kenapa ini disebut sebagai mouse? Nah, itu kenapa bahasa disebut sebagai arbitrer atau mana suka. Kita tidak lagi mempertanyakan kenapa kursi disebut sebagai kursi. Nah, bahasa juga disebut sebagai sebuah sistem. Kenapa? Karena di dalamnya itu harus kemudian disusun dengan aturan-aturan bahasa yang jelas. Ketika kita berbicara misalnya, maka harus ada aturan yang jelas. Ada berdasarkan kesepakatan yang sudah kita ambil, misalnya sudah ada di dalam masyarakat. Misalnya, saya mau makan. Itu kan jelas. Siapa predikatnya gitu, siapa subjeknya, predikatnya. Atau kalau misalnya itu tidak akan bisa menjadi bahasa yang kemudian kita yakini ketika hanya berkaitan dengan saya mau. Aku mau. Mau apa gitu? Apa yang kamu inginkan? Apakah mau makan, apakah mau minum, atau kamu mau pergi? Nah, itu bahasa sebagai sebuah sistem. Hal lain lagi kita bisa lihat bahasa sebagai sebuah lambang atau tanda. Di mana setiap apa yang kemudian kita sampaikan itu adalah tanda. Dia pasti punya makna. Nah, sehingga setiap bahasa yang kita lihat itu punya makna. Baik nanti kita akan lihat makna yang secara langsung maupun tidak langsung. Itu bahasa.
bahasa sebagai lambang. Misalnya rambut. Siapa yang akan disebut sebagai rambut? Mana bagian tubuh mana yang akan disebut sebagai rambut? Misalnya, apakah semua yang berbulu disebut sebagai rambut? Alis misalnya, alis itu berbulu, tapi dia tidak disebut sebagai rambut, sebagai lambang. Atau misalnya kita sebut lambang. Di mana di dalamnya pasti ada sebuah tanda, di mana nanti akan dibahas, lebih banyak kita bahas ketika kita melihat konteksnya sausul. Bahasa sebagai vokal, lambang yang diucapkan secara teratur. Makan, minum, vokal. Kita akan tahu bahwa perbedaan bahasa dari makan dan minum. Kapan itu disebut sebagai makan, kapan itu sebagai minum. Ketika kita memasukkan sesuatu ke dalam mulut, misalnya memasukkan mie ayam ke dalam mulut, maka kita akan sebut sebagai makan. Dia tidak akan sebagai minum. Maka tadi bahasa sebagai vokal. Bahasa sebagai arbitrer. Tadi, bahwa mana suka. Bahasa itu sifatnya mana suka. Dia tidak, kemudian dia disebut sebagai tadi mouse, disebut sebagai masker itu berdasarkan apa? Kesepakatan bersama. Kita tidak misalnya kemudian berbicara kenapa ya dia disebut sebagai masker itu, kenapa seperti itu? Tidak. Tapi bagaimana kemudian makna itu muncul? Bagaimana kemudian makna itu disepakati secara bersama? Kenapa dia disebut sebagai masker? Kenapa dia disebut sebagai misalnya mouse? Kenapa dia disebut sebagai gelas? Nah, itu bahasa. Bahasa merupakan gejala sosial yang dalam pemakaiannya ditentukan oleh faktor-faktor non-linguistik. Ini sudah sempat kita bahas kemarin. Maksudnya non-linguistik di sini adalah bahwa bagaimana kemudian pemaknaan terhadap bahasa itu dipengaruhi oleh sistem konteks sosial budaya dari kita. Contohnya apa? Misalnya tanda begini, mungkin teman-teman akan sangat familiar. Ini bahasa juga. Ini sudah disepakati misalnya. Dulu ketika Korean Wave itu belum kemudian menyebar gitu ya. Oh, yang tahu begini ya hanya orang-orang Korea. Oh, ini tanda cinta. Oh, ini simbol cinta. Begini. Dulu itu kesepakatan. Itu ditentukan oleh faktor tadi musik, kondisi sosial. Nah, hari ini misalnya ketika dulu kita tidak bisa melihat simbol ini sebagai cinta, itu simbol apa sih? Nah, tapi hari ini kita bisa melihat simbol itu sebagai sebuah cinta juga. Kenapa? Karena kemudian tadi sudah adanya pengaruh-pengaruh dari Korea, sehingga kita pun mengamini, kita pun mengambil kesepakatan misalnya bahwa simbol seperti ini adalah bahasa cinta. Itu bahasa. Nah, bahasa juga dikaitkan dengan sistem simbol. Misalnya mulutmu harimaumu. Apakah kemudian benar mulut saya itu harimau saya secara langsung gitu ya? Nah, tapi kemudian kita melihat bahwa konteks arti dari mulutmu harimau adalah sebagai sebuah simbol. Bukan makna yang secara langsung, tapi misalnya bahwa apa yang kita katakan itu akan menjadi sebuah sebuah simbol dari sebuah peribahasa, sebuah makna. Gitu. Nah, kemudian itu bahasa secara umum. Selanjutnya kita akan melihat bagaimana konteks bahasa yang dikemukakan oleh Saussure. Kita lihat ya. Nah, ini. Nah, teman-teman, ketika melihat teh ini kan teh, gambar teh. Teh yang kemudian dimasukkan di dalam cangkir, ada itu istilahnya lambar gitu kali ya. Nah, apa maknanya? Dalam bahasa ini apa sih makna simbol itu? Apa makna simbol teh itu? Apakah kemudian dia hanya sebatas teh yang seperti yang digambar itu ketika itu disajikan itu ya hanya sebatas teh celup-kah, teh tubruk-kah, kemudian dikasih gula, dikasih air panas, kemudian dituangkan di dalam gelas?
Apakah hanya sebatas itu? Tapi ternyata teh di sini, bahasa yang kemudian kita gunakan teh itu kemudian ada makna lain. Bahwa teh itu tidak hanya sekedar bagaimana kita misalnya mencampurkan antara teh tubruk, air panas, gula, kemudian dimasukkan di dalam gelas, tapi teh itu punya sebuah makna. Bahwa kapan kita akan menyajikan teh dalam konteks seperti itu? Apakah ketika kita minum sendiri gitu ya, ketika kita minum bikin teh sendiri kemudian harus kasih lambar itu, apa sih namanya tatakan itu? Kira-kira ya enggak kalau kita bikin teh sendiri untuk diminum kemudian dikasih tatakan, kecuali kalau di sinetron kali ya, kalau orang minum sendiri. Tapi ketika misalnya biasanya kita ya hanya minum teh ya hanya sebatas gelasnya saja. Nah, kapan ketika teh itu disajikan dengan gelas dan tatakan, apa itu bisa seperti ini? Ya ketika kemudian mungkin ada tamu datang ke rumah kemudian disajikan teh, maka harus pakai tatakan. Atau misalnya lebih lanjut lagi, tamu itu siapa? Kalau tamu hanya tetangga sebelah rumah yang biasa datang, maka mungkin tidak akan diberikan gelas yang seperti ini. Tapi misalnya ketika tamu itu ada tamu jauh, itu kolega dan sebagainya, maka kemudian disajikan seperti ini. Sehingga teman-teman, ketika kita berbicara teks sebagai bahasa, itu tidak hanya berkaitan dengan tadi apa yang tertampil di sini, tapi maknanya seperti ini. Kapan ya teh itu kemudian konteks sosialnya harus disajikan? Kenapa kemudian teh tidak air putih? Nah, itu bahasa yang akan kita pelajari lebih lanjut dalam konteks sausul. Nah, teman-teman, sausul ini disebut sebagai aliran strukturalis, gitu ya. Nanti kita lihat apa itu aliran strukturalis. Nah, sausul ini sebagai salah satu tokoh yang kemudian mengemukakan tentang bahasa yang mengkritik pada tokoh-tokoh linguistik sebelumnya, tokoh-tokoh bahasa sebelumnya. Ketika tokoh bahasa sebelumnya itu sibuk kemudian menggunakan bahasa untuk apa? Untuk menganalisis latar belakang atau bagaimana kemunculan bahasa dulu. Jadi misalnya, kalau tokoh-tokoh dahulu itu yang melihat bahwa saya misalnya mengkaji bahasa yang kita gunakan hari ini itu untuk kemudian menganalisis bahasa sebelumnya. Gelas misalnya, gelas itu berasal dari kata apa sih? Bahasa Sanskerta. Sehingga kemudian tokoh-tokoh linguistik sebelumnya itu mengkaji bahasa Sanskerta dari bahasa yang kita gunakan saat ini. Gelas, kenapa dia sebagai gelas? Gelas itu berasal dari bahasa Sanskerta ini. Nah, itu yang dikritik oleh Ferdinand Saussure. Loh, kenapa kita harus mengkaji, menganalisis bahasa yang sudah tidak kita gunakan? Ya kan, bahasa Sanskerta siapa sih yang masih menggunakan? Atau misalnya bahasa Yunani. Bagaimana misalnya konteks kita menganalisis bahasa-bahasa yang kemudian dilakukan dari atau berdasarkan pada bahasa Inggris yang berasal dari bahasa Yunani. Nah, kenapa menurut Saussure ini, kenapa kita kemudian harus mengkaji bahasa-bahasa dulu yang orang sudah tidak menggunakan? Kenapa kita tidak mengkaji bahasa yang kita gunakan hari ini? Itu lebih penting, itu lebih memberikan manfaat gitu, karena ya kita sedang menggunakan bahasa itu. Nah, sehingga kemudian itulah kritik Saussure terhadap tokoh-tokoh linguistik sebelumnya, sehingga kemudian Saussure mengemukakan tentang konsep kajian-kajian bahasa hari ini yang bisa memberikan manfaat untuk kehidupan manusia pada hari ini. Bahasa dijadikan sebagai metode untuk memecahkan pertanyaan-pertanyaan filosofis terutama terkait dengan hakikat bahasa itu sendiri. Sehingga tidak lagi mengkaji bahasa untuk mengkaji, misalnya bahasa sekarang digunakan untuk mengkaji bahasa sebelumnya, tapi ya digunakan untuk memecahkan fenomena-fenomena yang ada pada hari ini. Bahasa dipahami sebagai simbol, makna yang tidak tertera dalam bendanya, tapi di balik kata itu. Sehingga menurut Saussure yang paling penting gitu ya bukan kata dari benda itu, tapi makna dari benda itu, makna yang tertera dari benda itu. Misalnya di sini lampu merah. Saussure tidak kemudian mengkaji lampu merah sebagai lampu yang warnanya merah. Nanti Saussure akan melihat itu misalnya dalam konteks signifier dan signifier. Saussure
lampu merah. Lampu merah itu bukan lampu yang berwarna merah saja, tapi simbolnya itu dia sebagai misalnya lampu merah kalau dia letaknya ada di perempatan jalan, pertigaan jalan yang kemudian disandingkan dengan hijau dan kuning, itu maka dia simbolnya berhenti. Nah, makna itu yang kemudian akan dikaji dalam kajian-kajian bahasanya Saussure, semiotiknya Saussure. Atau misalnya jenggot. Dalam masyarakat kita, misalnya jenggot itu bukan hanya diartikan sebagai rambut atau bulu yang tumbuh di dagu. Tapi kemudian makna dari itu tadi, makna di balik jenggot itu, oh jenggot itu dalam masyarakat Indonesia misalnya dimaknai, digambarkan sebagai sebuah simbol ketaatan beragama. Sama-sama rambut misalnya, sama-sama tumbuh di muka, misalnya satu bulu mata, yang satu alis, tapi kemudian kenapa kemudian itu tidak dijadikan sebagai simbol ketaatan seperti jenggot itu tadi? Nah, sehingga kemudian bahasa itu juga merupakan sebuah struktur. Tapi ada jaringan-jaringan tadi. Bahasa itu kemudian berkaitan dengan struktur atau unsur yang ada di dalamnya. Tadi contohnya, jenggot. Kenapa kok disebut sebagai jenggot? Jenggot kenapa disebut sebagai simbol ketaatan? Ya karena kemudian ada jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Oh, orang di kita misalnya sebagian besar kemudian dari aliran-aliran tertentu itu menggunakan jenggot. Karena kemudian ada makna-makna khusus yang dibangun dari sebuah jenggot. Oh, jenggot itu semakin lebat jenggotnya, maka semakin banyak bidadari yang bergelantungan di rambut jenggot itu. Kemudian dimaknai bersama, disepakati, sehingga kemudian secara sepakat orang melihat bahwa oh, kalau laki-laki berjenggot itu akan digambarkan atau menjadi simbol sebagai ketaatan beragama. Itu kan jaringan di situ. Ada jaringan siapa yang menyepakati kapan awal mulanya itu. Sehingga jenggot itu bukan hanya sebagai sebatas bulu di dalam dagu, tapi kalau menurut Saussure ada struktur di dalamnya. Kenapa dia kemudian dimaknai sebagai sebuah ketaatan beragama. Tadi contohnya teh. Teh ketika kita menyajikan teh itu bukan sebagai sebuah minuman saja, tapi ada juga penghargaan di situ. Jaringan-jaringan yang ada di dalamnya itu ya ada jaringan di situ, ada penghargaan. Oh, bentuk kita menghargai seseorang, tamu yang datang ke rumah kita itu dengan menyajikan teh ataupun kopi misalnya. Sehingga teh itu kalau tadi bukan hanya sekedar diseduh oleh air ditambah oleh gula, tidak, tapi ada jaringan di dalamnya. Kenapa dia kemudian sebagai simbol penghargaan, simbol menghormati. Nah, itu yang dikemukakan oleh Saussure. Jadi, Saussure menekankan bahasa sebagai sebuah simbol, sebagai sebuah makna, bentuk simbol, di mana kemudian di dalamnya ada struktur, ada jaringan-jaringan. Kenapa kemudian itu disebut sebagai seperti itu? Nah, kemudian tadi, Saussure itu diidentifikasikan atau dimasukkan ke dalam bagian dari strukturalis ya, ilmuwan strukturalis. Di mana dalam konteks strukturalisme itu melihat bahwa bagaimana kita hidup, bagaimana kita bertindak, cara kita bertindak, hidup, beraktivitas itu sangat dipengaruhi oleh struktur. Ya, cara dipengaruhi oleh bagaimana lingkungan kita, tadi konteks sosial, budaya, historis kita. Sehingga kemudian aliran strukturalis ini menjadi salah satu aliran filsafat yang mengkritisi aliran sebelumnya, yaitu aliran disebut sebagai aliran eksistensialisme yang kemudian digagas oleh Sartre ya, Jean-Paul Sartre, yang mengatakan bahwa kalau dalam aliran eksistensialisme ini ya memberikan kebebasan sepenuhnya terhadap subjektivitas. Jadi mengagungkan subjektivitas, melihat bahwa subjek itu adalah dia subjek yang aktif, individu adalah subjek yang aktif. Yang kemudian kalau kata Nietzsche adalah bilangnya ya, Friedrich Nietzsche itu bilangnya aku adalah dinamik. Jadi aku bisa melakukan apapun tanpa orang lain, tanpa pengaruh dari luar diri saya. Itu. Nah, strukturalisme yang kemudian juga diilhami oleh Saussure itu kemudian mengkritik itu bahwa individu ketika bertindak hidup itu ya bukan kemudian
karena dirinya sendiri, tapi pasti dipengaruhi oleh strukturalisme. Contohnya apa misalnya? Kenapa kalian misalnya mau membaca tentang misalnya apa ya? Kalian sangat suka tentang kajian-kajian filsafat misalnya gitu. Baca tadi Sartre, baca Nietzsche, baca Descartes dan sebagainya. Nah, menurut kajian strukturalis ya, kamu belajar filsafat itu bukan karena kamu ingin saja, tapi karena apa? Karena dipengaruhi oleh jaringan. Siapa teman-temanmu? Selama ini kamu misalnya bergaul dengan siapa? Oh, kalau teman-temanmu juga suka filsafat, kalau kamu tidak belajar filsafat, maka kamu akan kemudian ketika ngobrol, waduh, kok kamu nggak tahu tentang tokoh ini? Gitu. Itu strukturalisme. Jadi setiap tindakan, perilaku kita itu ya juga dipengaruhi oleh struktur. Setiap pilihan-pilihan kita dipengaruhi oleh struktur. Kenapa Anda misalnya memilih menjadi bagian dari organisasi? Oh, itu ya juga tidak hanya serta-merta penginginan Anda secara individu, tapi strukturalisme melihat bahwa karena apa? Karena Anda ada di dalam sebuah jaringan itu yang kemudian memberikan misalnya penghargaan lebih terhadap orang yang mengikuti organisasi, sehingga Anda kemudian menjadi bagian dari organisasi agar ya diakui di dalam masyarakat. Nah, aliran strukturalisme ini juga kemudian muncul di dalam konsep-konsep atau kajian-kajian tentang bahasa ya atau linguistik. Tadi bahasa itu sebagai sistem tanda. Bahasa adalah salah satu struktur yang membentuk kita. Bagaimana misalnya kita hari ini menggunakan bahasa itu juga sangat mempengaruhi bagaimana tindakan kita. Contohnya di sini, bahasa Jawa versus bahasa Inggris. Kita akan melihat perbedaan yang sangat mendasar bahasa Jawa versus bahasa Inggris. Oh, bahasa Jawa itu adalah bahasa yang kemudian akan terbagi ke dalam beberapa tingkatan dari mulai bahasa ngoko, kromo alus, kromo inggil. Di mana penggunaannya itu juga berbeda-beda. Oh, kalau sesama teman itu bisa pakai ngoko, kalau dengan orang tua harus pakai kromo alus, misalnya kalau dengan orang yang baru kenal dengan kromo inggil dan lain sebagainya. Itu bahasa kita yang kita gunakan, misalnya bahasa Jawa gitu ya. Nah, beda lagi dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu bahasa yang hanya menggunakan satu tipe. Tidak ada pembagian per tingkatan atau per kelasnya. Ya, kamu kalau kita kan jenengan, misalnya jenengan, kue, itu kan didasarkan pada stratifikasi tadi. Nah, kalau bahasa Inggris kan enggak. Ya. Penyebutan you ya, you semuanya. You mau kamu itu teman, you itu Anda atasan, you itu orang tua, bahkan kepada Tuhan itu disebut sebagai you. Sehingga setara gitu. Nah, dalam konteks penggunaan bahasa ini, ya bahasa Jawa yang kita gunakan dengan bahasa Inggris yang cenderung tidak ada tingkatan, itu sangat mempengaruhi bagaimana kita. Oh, masyarakat di sana misalnya akan sangat mudah diajarkan tentang konsep-konsep egaliter atau kesetaraan. Kenapa? Karena dari bahasa yang digunakan pun, ya sama, you itu ya ke semua orang you. I ke semua orang I. Beda dengan bahasa Jawa misalnya. Bahasa tadi sebagai struktur itu tadi yang membentuk kita, maka orang Jawa ketika kemudian diajarkan tentang konsep-konsep kesetaraan, tentang konsep-konsep egaliter itu menjadi sangat susah. Ada tantangan-tantangan tersendiri. Kenapa ya? Karena bahasa yang sudah sangat terinternalisasi di dalam diri kita itu juga di dalamnya ada tingkatan-tingkatan, ada stratifikasi. Bagaimana kita tidak bisa asal menyebut kue ketika dengan orang yang lebih yang baru kita kenal. Misalnya kita cenderung memilih untuk menggunakan kata sampean, jenengan gitu. Aku misalnya tidak hanya aku, tapi misalnya kulo dan lain sebagainya. Sehingga kemudian itu tadi bahasa itu merupakan bagian dari struktur yang membentuk kita. Tindakan kita juga dipengaruhi oleh bahasa itu tadi. Itu aliran strukturalisme yang kemudian juga diimbangi oleh Saussure tadi. Tadi, bahasa diidentifikasikan sebagai sebuah tanda yang arbitrer tadi, yang kemudian tidak bisa, ya mana suka aja. Mana suka aja. Mau yang seperti apa tadi. Yang kemudian dilakukan atau
dibentuk karena adanya kesepakatan. Kenapa misalnya apa ya namanya, misalnya contohnya nama makanan misalnya, kenapa nama makanan itu disebut sebagai semar mendem? Itu kan ada nama makanan itu. Kenapa disebut sebagai semar mendem? Kenapa mendemnya tuh di mana gitu kan? Oh, mendem itu bahasa Jawa artinya apa? Mabuk gitu ya, keblinger. Nah, tapi kemudian itu dijadikan sebagai sebuah nama makanan. Nah, bahasa itu arbitrer. Kita tidak mempertanyakan kenapa dia semar mendem, kenapa dia tidak semar guyu, semar ngantuk gitu. Enggak, tapi makanan itu disebut sebagai semar mendem ya karena kemudian disepakati, dibentuk karena kesepakatan bersama. Sifatnya arbitrer tadi, mana suka. Gitu. Atau misalnya di orang Jawa, kenapa kalau jatuh itu, kalau jatuhnya ke belakang itu disebut sebagai geblak? Ya mana suka saja, itu kesepakatan. Oh, kalau ke belakang itu jenenge geblak, kalau ke depan itu apa? Gelongsor, misalnya. Kalau jatuh tapi misalnya ke dalam lubang itu kejeblong, itu kita tidak tahu kenapa kok kejeblong, kenapa kok tidak apa misalnya kejeblak gitu misalnya. Ya karena kesepakatan bersama. Karena kesepakatan bersama itu. Nah, itu ya. Kemudian ketika kita berbicara konsep bahasa Saussure, maka akan ada beberapa konsep ya. Ada 4 konsep yang kemudian dikemukakan oleh Saussure. Nanti kita akan bahas satu-satu. Yang pertama ada konsep language, dan parler. Kemudian yang kedua ada sinkronis dan diakronis. Kemudian yang ketiga ada signifier dan signifier. Kemudian yang keempat ada sigmatic dan paradigmatic. Nah, kita akan bahas satu-satu berkaitan dengan keempat konsep bahasa yang kemudian dikemukakan oleh Saussure. Nah, yang pertama adalah konsep language, disebut sebagai bahasanya ya language, dan parole. Language itu apa? Language itu berkaitan dengan aktivitas kebahasaan kita. Bagaimana kita kemudian berbicara, itu language. Kemudian language itu berkaitan dengan apa yang disebut sebagai kesepakatan berbahasa kita secara sosial. Tata bahasa yang dinyatakan di dalam buku atau kamus. Contohnya apa ya? Biasanya language ini berkaitan dengan gramatikal, tata bahasa, kesepakatan kita. Oh, kita kalau berbahasa itu sepakatnya adalah ya harus ada subjek, predikat, objek misalnya. Betul. Subjek, predikat, objek. Misalnya, itu sudah apa misalnya bagaimana kalau tata bahasa dari segi aktif pasif gitu ya. Nah, misalnya saya memakan buah apel. Oh, itu aktif, subjeknya saya misalnya. Kemudian kalau ganti lagi, buah apel dimakan oleh saya. Oh, subjeknya siapa misalnya? Predikatnya apa? Oh, kalimatnya pasif atau aktif. Itu language. Kesepakatan berbahasa kita secara sosial. Biasanya itu ada di dalam buku atau kamus. Dan yang ketiga ada parole. Biasanya berkaitan dengan cara individu menggunakan bahasa sehari-hari. Maksudnya ya, kadang bahasa kita sehari-hari itu tidak kemudian berkaitan dengan language tadi, tidak harus ibu, saya mau makan nasi goreng sekarang. Itu language-nya. Tapi kadang di dalam aktivitas kita sehari-hari, komunikasi secara sehari-hari itu ya parole. Bu, makan. Bu, makan itu sudah kemudian mengartikan bahwa saya minta makan. Saya mau makan. Anda tidak perlu kemudian ibu saya mau makan siang pada hari ini, pada misalnya siang ini. Atau saya mau makan pada hari ini. Tolong misalnya disiapkan. Itu language, tapi ada parole yang dikemukakan oleh Saussure bahwa ada cara individu menggunakan bahasa sehari-hari itu. Bu, makan. Gitu misalnya. Anda tidak perlu kemudian menggunakan bahasa yang lain dengan bu makan, ibu Anda sudah tahu kalau oh Anda mau makan. Atau misalnya ketika ke warung gitu ya, Anda ke warung, ke angkringan, misalnya ke kafe dan sebagainya, atau angkringan misalnya bilang bahwa Pak,
Nah, itu parole. Anda tidak perlu kemudian mengatakan bahwa Pak, saya mau beli es teh satu, atau Pak, saya pesan es teh satu diminum sini. Itu language-nya, itu tata bahasanya. Tapi secara parolenya Anda cuma bilang, Pak, es teh. Bapak itu sudah tahu bahwa Anda itu pesan es teh. Anda tidak akan ditanya misalnya, es teh maksudnya apa? Itu nggak akan. Karena tadi sudah menjadi kesepakatan. Anda berbahasa sehari-hari. Nah, kemudian yang kedua, konsep yang kedua yang dikemukakan oleh Saussure itu berkaitan dengan sinkronik dan diakronik. Diakronik di sini kemudian tadi yang juga dikritik oleh Saussure yang berkaitan dengan sejarah dan asal-usul bahasa, struktur bahasa tadi. Kenapa misalnya kemudian disebut sebagai meja? Apa sih asal-usulnya meja? Gitu. Kenapa misalnya dia disebut sebagai manusia, kata manusia atau mens, misalnya apa sih asal-usulnya? Nah, itu menurut Saussure disebut sebagai diakronik. Berkaitan secara asal-usul bahasa. Nah, yang kedua adalah sinkronik, berkaitan dengan kajian bahasa hari ini. Makna, jadi lebih ke makna, bukan struktur bahasa. Dan menurut Saussure, hari ini yang kemudian lebih penting dibahas adalah bagaimana sinkronik itu, makna dari bahasa. Kenapa? Karena ketika kita mengkaji makna, maka kemudian akan memberikan manfaat. Bukan kemudian kita mempermasalahkan itu asalnya dari mana. Tadi contohnya misalnya, kenapa kemudian jenggot itu menjadi makna, simbol ketaatan, kesalehan gitu misalnya yang ada pada laki-laki. Atau jilbab misalnya. Orang kemudian melihat jilbab itu sebagai simbol ketaatan. Sehingga ketika misalnya kemarin ya sedang hype, orang misalnya ada satu tokoh kemudian dia berjilbab tapi dituduh selingkuh, orang kecewanya itu bukan karena dia selingkuh. Tapi tambah lagi, karena dia berjilbab dan dia selingkuh. Sehingga gambarannya bahwa ya kalau berjilbab itu nggak mungkin selingkuh gitu. Nah, kecewaan itu bukan karena dia selingkuh menyakiti atau misalnya menjadi orang ketiga atau misalnya menjadi bagian dari relasi orang lain, tapi karena dia berjilbab. Nah, itu kan salah satu contoh makna sinkronik itu yang kemudian dikemukakan oleh Saussure tadi. Maknanya itu apa? Kenapa kemudian jilbab itu menjadi bagian dari kesalehan? Orang kemudian akan mungkin dinilai punya privilege tertentu ya, apalagi di masyarakat Indonesia, perempuan berjilbab itu punya privilege. Karena apa? Karena tadi mungkin dari segi tampilannya ya, impresinya itu dia sudah akan dianggap baik duluan dibanding orang yang tidak berjilbab, tanpa kemudian kita tidak tahu sikap aslinya ya, tapi orang berjilbab dan tidak berjilbab itu akan dianggap baik duluan yang berjilbab daripada yang tidak berjilbab. Nah, itu makna itu yang kemudian menurut Saussure itu penting, sehingga konteksnya di sini lebih kepada dianggap lebih penting kajian-kajian yang sinkronik ya, makna bahasa daripada sejarah dan tata asal-usul bahasa dalam konteks diakronik itu. Nah, selanjutnya yang juga sangat terkenal yang dikemukakan oleh Saussure itu berkaitan dengan tanda, penanda, dan petanda. Atau istilahnya disebut sebagai sign, signifier, dan signifier. Sign tanda, signifier kemudian diartikan sebagai penanda, dan signifier diartikan sebagai petanda. Oh, dalam bahasa yang kita gunakan, adanya sign, signifier, dan signifier ini kemudian menjadi tadi bagaimana kita menganalisis sebuah makna. Nah, Saussure mengatakan bahasa itu tadi sebagai sebuah struktur sistem. Ada isyarat-isyarat yang saling berhubungan di dalamnya. Ada jaringan-jaringan yang ada di dalamnya. Nah, kemudian kita lihat pengertiannya masing-masing dari sign, signifier, dan signifier. Sign misalnya, bagaimana kemudian sign atau disebut sebagai tanda? Apa sih yang kita lihat? Misalnya, apa yang kemudian kita lihat? Dan kemudian apa yang kita lihat, realitas yang kemudian kita lihat, misalnya kita tangkap dengan narasi indera kita, itu ada hubungannya antara ada dua konteks, signifier dan signifier itu tadi.
Signifier itu apa? Itu penanda yang menandai, sifatnya baku. Bagaimana kita memahami tanda? Contoh, misalnya nanti, contohnya sekalian signifier. Kalau signifier adalah penanda, kalau signifier disebut sebagai tanda. Maka petanda ini tadi adalah maksud dari kata. Struktur yang mencakup di dalamnya. Apa sih yang kemudian jaringan-jaringan yang ada di dalamnya? Contoh misalnya gini, bunga mawar, ya kita misalnya kita lihat bunga mawar. Maka ketika dia hanya sebagai bunga mawar yang ada di ada di dalam pot gitu ya, ada di depan rumah, mungkin rumah Anda itu ya itu bukan disebut sebagai tanda, yaitu hanya sebuah benda bunga mawar. Tapi ketika bunga mawar itu sudah kita petik, misalnya sudah kita petik, apalagi kemudian dibungkus dengan plastik itu, maka dia ada sebuah tanda atau sign. Apa yang kita lihat? Nah, bunga mawar itu sebagai sebuah tanda itu tadi, di dalamnya ada signifier dan signifier. Signifier misalnya bunga mawar itu kemudian disebut sebagai simbol. Simbol apa misalnya? Oh, bunga mawar itu akan diberikan ketika apa? Ketika Valentine misalnya, atau ketika misalnya kita ekspresi kasih sayang kepada kita. Nah, sedangkan signifier bunga mawar itu ternyata ada petandanya, ada signifiernya, ada struktur di dalamnya. Kenapa? Oh, bunga mawar itu kenapa kemudian dia menjadi dikasih ketika Valentine sebagai sebuah kasih sayang misalnya? Oh, karena bunga mawar itu menjadi simbol apa misalnya? Oh, dia merah itu simbol misalnya keberanian, simbol misalnya kasih sayang, gitu. Atau cinta. Nah, ketika teman-teman bilang cinta itu apa sih gitu kan? Kenapa kemudian ada cinta? Cinta itu tanda yang di dalamnya ada signifier dan signifiernya. Signifiernya misalnya kata cinta. Penandanya itu cinta. Apa sih? Nah, tandanya, signifiernya itu apa? Oh, sesuatu itu disebut cinta ketika ada struktur-struktur yang terbangun di dalamnya. Contohnya apa? Oh, ada hubungan romantis misalnya. Ada romantisisme di situ. Kemudian selanjutnya ada apa lagi ketika dia dibilang cinta? Oh, ada kesepakatan di situ. Misalnya, apalagi yang disebut sebagai cinta? Oh, ada agresi di situ. Ada afeksi di situ. Sehingga ketika kita bilang cinta itu ya, dia sebagai signifier atau penanda. Nah, signifiernya atau petandanya itu apa? Petandanya itu apa? Oh, kita sebut sebagai cinta kalau ada tadi hubungan romantisme di situ, ada kesepakatan untuk saling mencintai, misalnya saling memberikan perhatian, saling memberikan kasih sayang, ada afeksi di situ, maka dia disebut sebagai cinta. Sehingga ketika kita berbicara masalah cinta, ya bukan hanya sekedar kata, tapi struktur yang jalannya seperti apa. Itu. Tadi contohnya. Begitupun dengan jenggot itu tadi. Jenggot ya kalau dia kemudian signifiernya, petandanya ternyata ada apa. Itu yang kemudian disebutkan sebagai saucer, sign, signifier, dan signifier. Sehingga tadi kemudian setiap kata itu ada penanda dan petandanya. Di mana sifatnya itu kontekstual. Bisa saja apa yang kemudian kita maknai itu berubah karena waktu. Contohnya misalnya tadi mouse ini. Mouse itu ya kan dulu signifiernya ya mouse ini, kemudian signifiernya petandanya apa ya alat. Tikus gitu kan, tikus. Hewan, dimana hewan itu misalnya sebagai sebuah petandanya itu. Nah, tapi hari ini tadi karena hubungan antara signifier dengan signifier itu berubah sesuai dengan perkembangan waktu. Nah, hari ini misalnya signifiernya sama-sama mouse gitu ya. Oh, tikus, mouse dalam bahasa Inggris. Tapi signifiernya, petandanya hari ini mouse itu bukan hanya perkara itu adalah hewan pengerat gitu ya, yang warnanya ini gitu.
tapi dia juga sebagai alat. Oh, hari ini mouse itu adalah alat. Jadi ketika kita berbicara kontekstualnya adalah komputer, maka ketika atau laptop, ketika kita berbicara mouse, maka petandanya itu bukan lagi dia sebagai hewan, tapi sebagai apa? Oh, dia mouse itu alat untuk menggerakkan kursor. Begitu. Atau sekarang di dalam era sekarang, era digital. Di dalam era digital ini. Dulu misalnya emosi seperti ini, signifiernya penandanya emosi seperti ini, kemudian signifiernya petandanya itu misalnya seperti ini tuh maksudnya apa? Maksudnya adalah misalnya berkaitan dengan salim gitu ya, salaman gitu. Salim kayak gini. Atau misalnya salim atau nah, yang kedua, tapi hari ini dengan perkembangan teknologi, kemudian di chat itu banyak emot seperti ini. Di mana seperti ini itu seperti emot maaf. Orang kemudian misalnya izin, Ibu, hari ini saya tidak bisa mengikuti kuliah karena sedang sakit, mohon diizinkan. Emot seperti ini. Nah, dulu ketika emot seperti ini disebut sebagai sebuah tanda terima kasih gitu ya, atau tadi salim gitu ya, jabat tangan yang kemudian seperti ini, tapi hari ini petanda atau signifiernya berubah karena perkembangan zaman. Seperti ini bisa mewakilkan kata maaf kita atau bahkan kata terima kasih kita di dalam chat, dalam teknologi komunikasi yang kita miliki. Nah, itu kan signifier. Jadi setiap bahasa itu ada signifiernya, ada penandanya, bagaimana kita memahami itu, dan juga ada signifiernya, ada petandanya, ada maknanya yang mencakup di dalamnya. Dan makna itu kemudian berubah. Gitu. Dulu rambut itu dianggap sebagai mahkota perempuan. Rambut itu misalnya, atau kalau gini deh, gendut gitu ya. Gendut itu kalau di dalam masyarakat misalnya, di masyarakat Afrika itu sebagai sebuah signifiernya gendut. Signifiernya maka petanda yang ada di dalamnya, struktur yang ada di dalamnya melihat oh masyarakat Afrika itu yang gendut itu akan berarti menunjukkan dia punya struktur sosial yang tinggi, stratifikasi sosial yang tinggi. Dia bagian dari kelas sosial yang tinggi, dia akan diidentifikasikan menjadi masyarakat atau perempuan yang cantik. Tapi berbeda dengan di Indonesia, misalnya gendut itu signifier, petandanya di Afrika dan Indonesia beda. Petandanya misalnya di kita misalnya gendut itu punya makna yang berbeda. Misalnya obesitas kah, punya makna sebagai misalnya perempuan yang tidak pandai merawat diri lah, misalnya. Punya tanda misalnya bagian dari orang yang bahagia gitu misalnya. Nah, signifier ini, petanda ini yang kemudian sangat kontekstual, bisa saja berubah dari satu waktu ke waktu yang lain. Seperti yang kita bahas kemarin tentang galau itu tadi. Kan galau dulu signifiernya itu seperti apa? Sekarang misalnya beda lagi struktur di dalam. Waktu bisa mengubah signifier dan signifier itu tadi. Misalnya apa yang kita sepakati hari ini bisa saja itu tidak lagi menjadi arti pada waktu yang akan datang karena bedanya signifier dan signifier tadi. Kemudian yang selanjutnya adalah sintakmatik dan paradigmatik. Tadi sintakmatik adalah berkaitan dengan struktur atau urusan bahasa. Makna yang dapat dipahami jika struktur kalimatnya jelas. Misalnya subjek, predikat, objek. Tadi saya mau makan mie ayam. Maka kemudian yaitu kajian Anda akan kemudian bahasa Anda akan mudah dipahami ketika harus menggunakan tadi saya makan mie ayam. Gitu. Yang kedua misalnya, yang disebut sebagai paradigmatik. Berkaitan dengan apa? Mengacu pada hubungan dengan tanda-tanda di luar teks. Bersifat kalau sintakmatik itu sifatnya horizontal, kalau paradigmatik ada sifatnya vertikal. Contohnya misalnya,
yang sifatnya horizontal. Soalnya saya makan mie ayam tadi. Maka makan itu bisa kemudian mungkin digantikan dengan menelan, mengkonsumsi gitu misalnya. Itu horizontal sifatnya. Sedangkan paradigmatik itu kemudian sifatnya vertikal. Misalnya bagaimana aku makan mie ayam. Bisa saja misalnya aku itu kemudian diganti dengan mereka makan mie ayam, kita makan mie ayam. Gitu. Nah, menurut Saussure yang kemudian menjadi kajian di bahasa adalah dalam konteks sintakmatik ini. Bagaimana sifatnya horizontal misalnya. Bagaimana kita misalnya kemudian melihat misalnya ketika kita berbicara mengenai radikalisme. Nah, radikalisme itu bisa kemudian disamakan dengan arti yang apa? Ketika saya misalnya berbicara radikalisme gitu, di pikiran saya adalah HTI misalnya. Ya itu berkaitan dengan struktur sintakmatik itu tadi. Horizontal misalnya tadi. Itu yang kemudian disebutkan oleh Saussure ya. Jadi ada yang kemudian tadi perbedaan language, kemudian ada signifier, kemudian ada sintakmatik, paradigmatik tadi. Nah, kemudian konsep bahasa ini yang kemudian dikemukakan oleh Saussure sebagai sebuah tanda. Bagaimana sehingga analisis wacana pun seperti itu. Bagaimana kemudian kajian-kajian analisis wacana itu mempengaruhi atau membahas mengenai tanda yang ada di dalam sebuah wacana. Makna tadi. Bagaimana struktur-struktur yang ada di dalamnya. Signifier dan signifier-nya. Apakah berubah misalnya? Bagaimana kemudian misalnya kajian tentang pelakor misalnya hari ini. Apa sih pelakor itu sebagai signifier dan bagaimana petanda atau signifier dari pelakor itu sendiri? Apa sih struktur yang ada di jaringan pelakor itu tadi? Kenapa dia kemudian banyak kajian-kajian tentang pelakor? Kenapa kemudian banyak orang berbicara mengenai pelakor? Siapa yang kemudian biasanya disebut sebagai pelakor? Relasi seperti apa yang kemudian biasanya memunculkan adanya pelakor? Itu signifier, kata pelakor. Atau misalnya kata lain, kemiskinan. Signifier kemiskinan. Signifiernya seperti apa? Kenapa kemudian disebut sebagai kemiskinan? Kenapa kemudian tidak disebut sebagai ketidakmampuan? Nah, itu salah satu contohnya. Begitupun dengan konteksnya tadi, agama itu tadi. Jilbab misalnya, kenapa kemudian menjadi simbol dari ketaatan? Apa sih struktur yang membangun itu? Bagaimana jaringan-jaringannya? Nah, itu yang kemudian dikemukakan oleh Saussure. Sehingga kemudian selanjutnya nanti kita akan menggunakan basis strukturalisme yang dikemukakan Saussure untuk menganalisis wacana-wacana dalam analisis wacana, baik teks, gambar, dan sebagainya. Nanti kita juga akan melihat, minggu depan kita masih akan melihat tentang konsep dekonstruksinya Derrida. Semoga teman-teman paham ya tadi untuk yang kemudian berkaitan dengan konsep bahasa menurut Saussure gitu ya. Nah, nanti kita akan melihat relasi atau pemaknaan bahasa dalam konteks pengetahuan. Saya kira itu saja. Nanti silakan teman-teman apabila masih ada pertanyaan bisa disampaikan di dalam grup WA maupun di dalam forum diskusi. Terima kasih. Selamat pagi, siang maupun sore teman-teman semua. Semoga paham apa yang saya sampaikan pada